Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas 88 akan menjelaskan materi tentang adab bersosial media dalam pandangan Islam. A. Pengertian sosial media. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, media secara harfiah berarti alat atau sarana komunikasi seperti koran, majalah, radio, televisi, film, poster, dan spanduk. Sedangkan kata sosial berarti berkenaan dengan masyarakat. Media sosial adalah sebuah media online dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Jenis-jenis media sosial. 1. Kolaboratif project memungkinkan adanya kerjasama dalam kreasi konten yang dilakukan oleh beberapa pengguna secara simultan. Misalnya adalah Wikipedia. 2. Blog merupakan salah satu bentuk media sosial yang paling awal yang tumbuh sebagai web pribadi dan umumnya menampilkan text template entries dalam bentuk kronologis. Jenis blog yang sangat populer adalah blog berbasis teks. 3. Konten communities memiliki tujuan utama untuk berbagi konten media di antara pengguna, termasuk di dalamnya adalah teks, foto, video, dan PowerPoint presentation. Para pengguna tidak perlu memuat profil pribadi. 4. Social networking. Site memungkinkan para pengguna untuk terhubung dengan menciptakan informasi, profil pribadi, dan mengundang teman serta kolega untuk mengakses profil dan mengirim surat elektronik serta pesan instan. Profil pada umumnya meliputi foto, video, berkas, audio, blogs, dan lain sebagainya. Contoh dari social networking site adalah Facebook, MySpace, dan Google. 5. Virtual Games World merupakan platform yang mereplikasi lingkungan ke dalam bentuk 3 dimensi yang membuat para pengguna tampil dalam bentuk avatar pribadi dan berinteraksi berdasarkan aturan-aturan bermain. 6. Virtual Social World memungkinkan para inhabitan untuk memilih perilaku secara bebas dan untuk hidup dalam bentuk avatar dalam dunia virtual yang sama dengan kehidupan nyata. Contohnya adalah Second Life. C. Dampak media sosial. 1. Dampak positif. A. Bisa dimanfaatkan untuk media promosi atau iklan dan pemberitahuan secara up-to-date. Dan manfaat hiburan lainnya seperti komunitas, quiz game, dan lain-lain yang bisa menambah pengetahuan kita tentang teknologi maupun hal umum. B. Sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan dan sosial. C. Dengan menggunakan jejaring sosial kita bisa berkomunikasi dengan siapa saja, bahkan dengan orang-orang yang belum kita kenal sekalipun dari berbagai penjuru dunia. Kelebihan ini bisa kita manfaatkan untuk bertukar pikiran, saling mengenal budaya dan ciri khas daerah masing-masing. D. Dapat belajar mengembangkan keterampilan teknis sosial yang sangat dibutuhkan di zaman digital seperti sekarang ini. Mereka akan belajar bagaimana cara beradaptasi, bersosialisasi dengan publik dan mengelola jaringan pertemanan. E. Memperluas jaringan pertemanan. Anak dan remaja menjadi lebih mudah berteman dengan orang lain di seluruh dunia, meski sebagian besar di antaranya belum pernah mereka temui secara langsung. F. Situs jaring sosial membuat anak dan remaja menjadi lebih bersahabat, perhatian, dan empati. Misalnya memberi perhatian dan empati, misalnya memberi perhatian saat ada teman mereka ulang tahun, mengomentari foto, video, dan status teman mereka, menjaga hubungan persahabatan meski tidak dapat bertemu secara fisik. 2. Dampak negatif. A. Kecanduan. Situs jejaring sosial seperti Facebook atau MySpace juga bisa membahayakan kesehatan karena memicu orang untuk mengisolasikan diri. Meningkatnya pengisolasian diri dapat mengubah cara kerja gen,
kebingungan respon kekebalan, level hormon, fungsi urat nadi, dan performa mental. B. Berkurangnya perhatian terhadap keluarga. C. Tergantikannya kehidupan sosial. D. Tersebarnya data penting yang tidak semestinya. E. Membuat prestasi pelajar semakin menurun. F. Tumbuhnya sikap hedonisme dan konsumtif. G. Seseorang yang menghabiskan waktunya di depan komputer akan jarang berolahraga sehingga kecanduan aktivitas ini dapat menimbulkan kondisi fisik yang lemah, bahkan obesitas. D. Adab menggunakan sosial media. 1. Media sosial dalam pandangan Islam. A. Tabayun atau cek dan reject. Dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 6 dijelaskan panduan bagaimana etika serta tata cara menyikapi sebuah berita yang kita terima sebagai berikut. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Quran Surah Al-Hujurat ayat 6. Quraisy Shihab menerangkan bahwa ada dua hal yang patut dijadikan perhatian terkait ayat tersebut. Pertama, pembawa berita, dan kedua, isi berita. Bahwa pembawa berita yang perlu ditabayun dalam pemberitaannya adalah orang fasik, yaitu orang yang aktivitasnya diwamahi oleh pelanggaran agama. Kedua, menyangkut isi berita, penyelidikan kebenaran sebuah berita menjadi perhatian khusus dalam ayat tersebut. Penyeleksian informasi di budaya literasi adalah komponen yang tidak bisa diabaikan. Jadi, praktisi mudah mengeser berita tanpa melakukan penyelidikan kevalitan secara mendalam. Tidaklah dibenarkan dalam Islam menyampaikan informasi dengan benar. B. Menyampaikan informasi dengan benar. Islam juga mengajarkan membuat opini yang jujur didasarkan atas bukti dan fakta, lalu diungkapkan dengan tulus, tidak merekayasa atau memanipulasi fakta, serta menahan diri untuk tidak menyebarluaskan informasi tertentu di media sosial yang fakta atau kebenarannya belum diketahui secara pasti. Istilah ini disebut gaul zur, yang berarti perkataan buruk atau kesaksian palsu dalam Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 30. Dzalika wa may yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairul lahu 'inda rabbih wa akhilat lakum al-'amu illa ma yutla 'alaikum fajtanibu rajsa minal awsyani wajtanibu qaulas zur. Artinya, demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah hormat, maka itu lebih baik baginya di sisi Tuhannya, dan dihalalkan bagi kamu semua hewan ternak kecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya, maka jauhilah olehmu penyembahan berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan dusta. Quran Surat Al-Hajj ayat 30. C. Haram menebar fitnah, kebencian, dan lainnya. Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga keagamaan tentu tidak berdiam diri melihat perilaku masyarakat dalam menggunakan medsos yang selain berdampak positif juga menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan, seperti yang telah dijelaskan di atas. Bertolak dari fenomena penyalahgunaan medsos itulah, MUI merasa tergugah sehingga mengeluarkan fatwa, yakni Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 mengenai hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial. Dalam fatwa itu ada 5 poin larangan medsos. 1. Melakukan ghibah, fitnah, namimah, dan menyebarkan permusuhan. 2. Melakukan bullying, ujaran kebencian, dan permusuhan berdasarkan suku, ras, atau antara golongan. 3. Menyebarkan
serta informasi bohong meskipun dengan tujuan baik seperti info tentang kematian orang yang masih hidup. 4. Menyebarkan materi pornografi, kemaksiatan, dan segala yang terlarang secara syar'i. 5. Menyebarkan konten yang benar tetapi tidak sesuai dengan tempat dan waktunya. D. Media sosial digunakan untuk amar ma'ruf nahi mungkar yang menjamin dan mengatur kebebasan ekspresi. Kebebasan berpendapat seringkali disalahgunakan untuk membuat fitnah, opini palsu, dan menebar kebencian yang sering diutarakan di medsos. Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran Surat Ali Imran ayat 104 meminta agar setiap umat membela apa yang baik benar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru pada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Ali Imran ayat 104. Tidak digunakan untuk mengolok-olok orang lain. Disebutkan dalam surah Al-Hujurat ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin 'asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'u min nisa'in 'asa ayyakunna khairam minhum wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sa ismu fusuku ba'dul iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok, dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk atau fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Hujurat ayat 11. Ayat lain yaitu Al-Quran Surah Al-An'am ayat 112. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia yang suka berbohong atau memberi atau menyebarkan informasi palsu demi kepuasan diri merupakan musuh para nabi dan Allah. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan sayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zuhrufal qawli ghurura walau sya'a rabbuka ma fa'aluhu fadarhum wa ma yaftarun. Dan demikianlah untuk setiap nabi kami menjadikan musuh yang terdiri dari setan-setan, manusia dan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai tipuan. Dan kalau Tuhan menghendaki, niscaya mereka tidak akan melakukannya. Maka biarkanlah mereka bersama apa kebohongan yang mereka adakan. 2. Adab atau tata cara penggunaan media.
Agar pengguna media sosial terhindar dari hal-hal yang negatif, di samping mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada serta memanfaatkan jejaring sosial secara benar dan sesuai dengan norma-norma di masyarakat, kita juga harus pandai memanfaatkan jejaring sosial lebih baik untuk hal-hal sebagai berikut. A. Untuk pelajar, dapat memanfaatkan Facebook untuk metode pembelajaran online sehingga belajar dan mengajar tidak menonton dan lebih fun. B. Kita perlu belajar menggunakan jaringan internet secara bijak sehingga kita tidak menjadi orang yang mencandu akan jejaring sosial. Sebaiknya para pengguna situs jejaring sosial ini tidak harus berhenti total untuk tidak menikmati situs tersebut, namun lebih bijak kalau secara perlahan untuk menguranginya, yaitu dengan mengurangi jam bermain Facebook, Twitter, dan lain-lain. C. Membuat grup untuk sarana diskusi pelajaran. D. Berbagi informasi penting misalnya dengan memposting link, membuat status atau notes yang berisi tentang suatu informasi yang berguna. E. Menyalurkan hobi menulis dengan menggunakan fasilitas cloud. F. Memanfaatkan Facebook untuk media penyimpanan data seperti video, MP3, dan foto. Implementasikan sosial media dengan baik dan benar. Gunakan peluang yang ada sebagai mana yang positif.